Tanah Sunda merupakan saksi bisu lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh bagi perkembangan Nusantara. Salah satunya adalah Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Pajajaran yang identik dengan kekuatan, kecerdasan, dan kebijaksanaannya. Di antara cerita-cerita yang lekat dengan Prabu Siliwangi, ada satu yang cukup mencuri perhatian, yaitu pertarungannya dengan Maung Bodas, sosok harimau putih yang melegenda sebagai khodam atau pelindung gaib bagi sang Prabu. Lantas, bagaimana jalannya pertarungan Prabu Siliwangi dengan Maung Bodas? Sebagai sosok berpengaruh bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi diyakini memiliki dua pelindung yang sangat setia. Pertama adalah Maung Lodaya, sosok macan kumbang berwarna hitam. Kedua adalah Maung Bodas, sosok macan putih yang gesit dan lincah, serta memiliki kekuatan tiada tara. Dari kedua macan yang merupakan khodam bagi Prabu Siliwangi, Maung Bodas adalah pelindung yang paling populer. Perlu diketahui bahwa Maung Bodas merupakan raja dari segala pasukan gaib macan putih yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Nusantara. Hadirnya macan putih atau Maung Bodas sebagai pelindung bagi Prabu Siliwangi bukanlah tanpa sebab. Pengabdian tersebut dilakukan setelah Prabu Siliwangi serta Maung Bodas terlibat pertarungan sengit dalam suatu momen. Kisah pertempuran antara Prabu Siliwangi dan Maung Bodas berawal dari perjalanan sang Prabu ke wilayah yang kini dikenal sebagai Majalengka. Perjalanan sang Prabu dilakukan ketika beliau belum menjadi seorang raja atau penguasa Pajajaran. Maksud dan tujuan Prabu Siliwangi mengembara adalah melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Sang Prabu juga ingin mencapai suatu tempat yang nantinya akan digunakan sebagai latar untuk melakukan tapa brata serta mengasah ilmu kanuragan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Prabu Siliwangi memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat bernama Curug Sawer. Belum sempat beristirahat, langkah sang Prabu seketika dihentikan oleh sekelompok harimau atau macan gaib penjaga wilayah tersebut. Namun, kawanan macan ini tidak menyadari sosok yang ada di hadapan mereka adalah Prabu Siliwangi. Kendati datang sendirian tanpa pasukan, Prabu Siliwangi mampu menghalau serangan maupun terkaman kawanan macan-macan tersebut. Bahkan Prabu Siliwangi mampu memberikan luka fatal kepada kawanan macan gaib yang mencoba menyerangnya. Setelah semua pasukan macan gaib tumbang, seketika suasana curug menjadi hening. Hanya terdengar suara deburan air terjun yang turun ke bumi. Tiba-tiba suara eraman harimau putih yang menggelegar memecah keheningan tersebut. Suaranya terdengar semakin keras, seiring kedatangan raja dari segala raja makhluk gaib, yaitu sang harimau putih, Maung Bodas. Mata Maung Bodas menatap tajam ke arah Prabu Siliwangi. Terlihat kemarahan di raut wajah Raja Macan Putih tersebut karena pasukannya telah kalah, serta wilayah kekuasaannya disusupi. Sang Raja Macan Putih mulai mengencangkan seluruh otot-otot di kakinya. Dengan sekali hentakan, Maung Bodas menerjang Prabu Siliwangi hingga membuat beliau terhempas ke belakang. Nampak ekspresi terkejut dari sang Prabu ketika merasakan kekuatan yang tidak biasa dari Maung Bodas. Aura kekuatan spiritual seketika memancar dari tubuh sang Prabu. Pertanda beliau telah mengerahkan ilmu kanuragannya ke tingkatan yang lebih tinggi untuk menghadapi Maung Bodas secara serius. Prabu Siliwangi dan Maung Bodas kembali bentrok satu sama lain. Terlihat aura yang kuat antara keduanya saling berbenturan. Baik Prabu Siliwangi maupun Maung Bodas saling serang satu sama lain. Keduanya tampak berimbang, bahkan sesekali Prabu Siliwangi hampir disudutkan. Namun Anda tidak boleh lupa bahwa sang Prabu tidak hanya kuat, tetapi juga taktis. Beliau dapat membaca situasi pertarungan bahkan hanya dalam waktu singkat. Prabu Siliwangi seketika menggunakan mata batinnya untuk mencari tahu kelemahan dari sang macan putih. Akhirnya terungkaplah bahwa Maung Bodas memiliki kelemahan di bagian kepala, tepat di antara kedua matanya. Setelah tahu akan kelemahan tersebut, Prabu Siliwangi kemudian melapisi kepalan tangannya dengan suatu ajian. Sang Prabu kemudian menerjang Maung Bodas
sembari memukulnya tepat di bagian kepala. Sang Raja Macan tentu tidak kuasa menahan serangan tersebut hingga akhirnya tumbang. Pasukan harimau yang melihat tumbangnya Maung Bodas hanya dapat tertunduk lesu. Alih-alih menghabisi Maung Bodas, Prabu Siliwangi justru mengampuni sang Raja Macan tersebut. Maung Bodas pun akhirnya luluh. Sang Raja Macan Gaib beserta pasukannya meminta supaya Prabu Siliwangi menjadi tuan bagi mereka. Sejak saat itulah Maung Bodas dikenal sebagai Hodam atau pelindung setia bagi Prabu Siliwangi. Sosok macan putih gaib yang kuat ini selalu berada di samping Prabu Siliwangi kemanapun beliau berkelana. Hasil dari pertempuran ini meninggalkan jejak yang dalam pada budaya Sunda. Maung Bodas, yang awalnya merupakan lawan tangguh, kini menjadi simbol perlindungan dan kesetiaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya cara untuk menang. Hal tersebut harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan kemampuan taktis. Itulah hal yang coba ditunjukkan oleh Prabu Siliwangi kepada pasukan serta penduduknya. Jadi tidaklah salah ketika Prabu Siliwangi merupakan sosok pemimpin sejati. Legenda ini masih hidup dalam budaya Sunda sampai sekarang. Namun, perlu diingat bahwa kisah maupun cerita legenda Prabu memiliki berbagai versi serta sumbernya masing-masing. Itulah mengapa kebenaran dari suatu kisah hanya diketahui oleh sejarah itu sendiri.